Coba kalau kita kaitkan perubahan peradaban ini dari cerita wayang. Nah, wayang mulai kalau Jawa itu diawali dari sang yang menang, yaitu Sayang Menang. Sayang Menang punya anak Sayang Tunggal. Terus saya punya anak Sayang Guru. Sayang Guru punya anak Sayang Bromo. Bromo punya anak Bramonorojo. Bramonorojo punya anak Mbak Gatot, saya pernah membaca salah satu bukunya Jack Ma. Ketika dia ditanya apa sih yang menjadikan orang Cina itu banyak yang sukses, banyak yang berhasil begitu, salah satu jawabannya adalah berpikir terbuka dan mau belajar kepada siapapun, bangsa apapun, agama apapun. Seperti itu intinya, Mbak Gatot. Kemudian itu dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat kita hari ini kan seolah-olah kontraproduktif gitu, kontradiktif gitu. Mbak Gatot memandangnya seperti apa? Iya, jadi kalau saya ingat pada saat kita belum ada teknologi seperti IT ini ya. Iya. Nah, itu kan kita ukurannya kan kertas. Oh iya. Kertas. Jadi pada zaman Orde Baru dulu itu selalu mengukur gemar membaca, gemar belajar itu dari kertas. Berapa kita ini mengkonsumsi kertas tiap tahunnya di negeri ini, itu rendah sekali dibandingkan bahasa yang lain. Malah bahasa-bahasa yang Eropa, Cina, Jepang, Korea itu kan tinggi kegemarnya membaca itu. Nah, dari situ kelihatan kan bahwa kita ini kelemahannya di situ. Kelemahannya itu kita ini kurang mau belajar kepada di luar kita. Nah, ketidakmauan belajar, keengganan untuk belajar, ini yang kita khawatirkan itu jadi diri kita. Karena apa? Karena kita ini kan ribuan tahun hidup di alam yang makmur kan. Alam yang makmur, belum terganggu bahasa lain. Karena posisi kita itu posisi yang tidak gampang diganggu oleh bahasa lain, tidak gampang diganggu. Nah, sehingga kita makmur tanpa belajar apa-apa, kita secara alami terproses dan bertahan pada kemakmuran. Nah, pada saat era globalisasi, artinya era globalisasi itu di mana mulai ada teknologi, transportasi, komunikasi, kita menjadi membaur kan. Nah, di sini akan terjadi banyak benturan antar bangsa. Nah, bangsa yang suka belajar ini maju, cepat maju. Nah, kita rupanya kurang di sini. Kemauan kita, hasrat kita untuk belajar itu rendah. Nah, sehingga apalagi belajar apa kekurangan kita? Belajar dari orang lain, dari kelompok lain. Tapi kalau sudah kita berpegang pada sesuatu, kita tidak mau lagi belajar pada yang lain. Ini yang menjadi kelemahan kita. Sehingga kita istilah kata dalam tempurung. Ini yang kita khawatirkan. Ini bukan saya menjustis itu tidak ya. Jadi yang kita khawatirkan. Jadi kita merasa besar tapi di kandang sendiri. Kita merasa benar sendiri. Nah, padahal kembali menurut paham kita sebagai bahasa Nusantara, bahwa bahasa Nusantara itu tidak punya perasaan benar sendiri atau menang sendiri, hati dewi. Dan sehingga dari paham ini, kalau kita melihat paham-paham di luar kita juga sama, tidak satupun ada paham yang merasa benar sendiri. Nah, ini. Jadi kenapa itu terjadi, timbul satu paham yang benar sendiri? Ya manusianya yang membuat itu. Manusianya yang membuat seperti itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kemajuan peradaban, kemajuan pola pikir bangsa, ini satu, kita harus pandai-pandai belajar membuka diri untuk belajar kepada siapapun, sehingga kita bisa mengembangkan kelebihan kita, menekan kelemahan kita. Kelemahan kita isi dari orang lain, sehingga kita menjadi menjadi seimbang. Nah, ini mungkin ya seperti itu yang harus terjadi. Jadi
sekarang ditarik lagi ke wayang ya. Wayang pada zaman Bharatayuddha itu akhirnya akan semua mati, Kurawa semua mati, Pandhawa masih hidup, tapi akhirnya Pandhawa itu satu persatu mati. Akhirnya lahirlah Parikesit dengan generasinya. Nah, ini kan sudah berarti peradaban berubah. Peradaban berubah, perubahan peradaban yang harus dengan pola yang berbeda dari peradaban sebelumnya. Peradaban Pandhawa, Kurawa, Ngastina Mamata berubah. Nah, coba kalau kita kaitkan perubahan peradaban ini dari cerita wayang. Nah, wayang mulai, kalau Jawa itu diawali dari Sang Hyang Wenang. Itu Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang punya anak Sang Hyang Tunggal. Terus saya punya anak Sang Hyang Guru. Sang Hyang Guru punya anak Sang Hyang Bromo. Bromo punya anak Brahmanaraja. Brahmanaraja punya anak Parikenan. Parikenan punya anak Manumayasa. Manumayasa punya anak Sakutrem. Sakutrem punya anak Sakri. Sakri punya anak Parasara. Parasara punya anak Abhyasa. Nah, Abhyasa ini punya anak dua, satunya melahirkan Pandhawa, satunya melahirkan Kurawa. Pandu dan Dastarata ini. Nah, ini kan filsafat. Filsafat kehidupan dalam diri manusia. Nah, demikian kita menyebut Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, terus Sang Hyang Guru. Ini sudah berubah peradaban dalam diri kita. Sang Hyang Bromo, demikian Brahmanaraja ini sudah turun ke Arcapada, sudah berbentuk manusia, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita berpegang kepada filsafat wayang, kita setiap zaman itu yang pemilik zaman ini kan anak muda. Orang tua itu hanya sekedar nompleng, nggak ikut punya zaman, nompleng aja, nompleng pada anak muda yang punya zaman. Tapi anak muda harus paham, untuk menyambung benang merah dia harus banyak juga ketemu dengan orang tua, karena tidak terputus benang merah ini, terputus. Nah, ini juga merupakan kelemahan dan kelebihan. Banyak terjadi. Kita bicara kelompok, katakanlah partai itu banyak terjadi. Jadi generasi muda tidak mau tahu lagi dengan generasi tuanya. Nah, sehingga terputus. Nah, ini kalau hal yang seperti ini menyangkut kalah menang dalam pilihan legislatif, kalah menang dalam pilihan bupati dan gubernur dan sebagainya, tidak masalah. Pilihan menang ini menyangkut juga menyangkut keamanan, kemakmuran. Ini berkaitan kuat. Terputusnya benang merah ini. Nah, benang merah tidak boleh putus. Ini di mana-mana. Itu juga kelemahan kita. Jadi pemilik zaman itu anak muda. Orang tua tidak ikut memiliki zaman. Tapi anak muda melupakan orang tua. Sehingga untuk menyambung benang merah tidak bisa. Maunya orang tua disambung benang merah ini, tidak bisa. Karena terputus. Diputus oleh anak muda-muda ini. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, seperti contoh halnya yang kita alami pada saat jatuhnya Majapahit. Gerakan untuk merdeka itu sehari setelah Majapahit jatuh. Nah, ini, jadi sehari setelah Majapahit kita sudah gerak-gerak untuk merdeka itu, terus gerak. Makanya kalau ada orang menyebutkan bahwa sebetulnya merebut kemerdekaan itu tanpa korban, tanpa korban darah, tanpa korban nyawa, karena Bung Karno langsung memproklamirkan. Nah, tapi akhirnya mempertahankan kemerdekaan. Ini yang bertumpahan darah. Tapi kalau disebut merebut kemerdekaan hanya melihat dari 1908 sampai 45, ini kan tidak lengkap. Harus ke belakang, ya banyak korban. Nah, tapi kenapa kok sampai berhasil merdeka? Ada benang merah yang menyambung. Ini ada benang merah yang menyambung. Setiap perjuangan itu. Ini yang menyelamatkan benang merah ini. Nah, setelah 45
benang merah ini selalu tipis, selalu putus sampai sekarang ini. Ini yang bahaya. Benang merah sering menipis dan bahkan terputus. Padahal kalau kita rasakan, kita amati sejak Majapahit jatuh hingga 45, benang merah bersambung terus, walaupun tipis, sehingga berhasil merdeka. Nah, ini mungkin yang dipahami oleh bangsa lain tentang kita. Nah, kita tidak paham sejarah kita sendiri. Bangsa lain paham sejarah kita, sehingga benang merah selalu diputus, benang merah ini. Jadi ini juga satu jawaban tentang kenapa kita ini kok kalah dengan bahasa asing. Jadi karena kurang bisa, kurang gemar membaca, kurang gemar belajar, kurang gemar menambah pengetahuan. Ya karena benang merah yang terputus ini. Nah itu. Harusnya sebagai anak muda ya giat untuk mendatangi orang-orang yang lebih sepuh untuk sebagai proses transformasi knowledge dan experience begitu ya Mbak Gatot ya. Iya. Sehingga benang merah itu tidak terputus begitu ya. Iya. Kembali lagi berarti satu energi semangat itu yang harus dimiliki anak muda sebenarnya ya Mbak Gatot ya. Anak muda penuh semangat, orang tua penuh pengalaman. Itu. Karena kalau energi semangat itu ndak ada ya susah. Iya. Pengen apa aja susah ya Pak. Iya. Melakukan sesuatu sedikit gagal udah putus asa. Iya. Nah, sehingga tidak bisa terwujud apa yang diimpikan dan diidealkan. Oke, Mbak Gatot, terima kasih. Iya.